POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabat. Baik para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah 147 nama AM dimanapun berada. Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini kita kedatangan guru-guru kita dari Yayasan Imam Malik Bandung. Yang pertama ada Ustadz Hari Badar Hafidhullah Ta'ala. Gimana Ustadz, kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hatur Nuhun sudah mau datang ke ruang POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah Ustadz. Ini sekedar informasi, Ustadz Badar ini termasuk as-sabiqunal awwalun, Masya Allah ya. Tamu-tamu awal-awal di podcast ya. Ketika dulu masih berupa audio saja. Seperti itu. Dan yang kedua kita sapa juga Ustadz Jamal Hafidhullah. Gimana Ustadz? Kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, antum semua sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Langsung saja kita ingin berbicara terkait dengan mengenal lebih dekat Imam Malik. Tapi ini bukan Imam Malik tabi'in ya, tapi Imam Malik yang ada di baju Ustadz Hari Badar Hafidhullah dan juga Ustadz Jamal Hafidhullah. Baik Ustadz, mungkin sedikit bisa disampaikan sejarah Imam Malik Ustadz. Kenapa dinamai Imam Malik dan sejak kapan nih berdiri Imam Malik Ustadz gitu? Apa Ustadz? Yayasannya atau sekolahnya? Yayasannya Ustadz, atau sekolahnya juga boleh Ustadz. Dua-duanya juga boleh Ustadz. Gimana Ustadz Baik. Imam Maliknya Ustadz? Kalau sekolahnya sebenarnya kan di tahun 2013 itu berawal dari kegelisahan. Semuanya kan berawal dari kegelisahan ya. Kita itu berkaitan dengan anak saya sendiri dan anak teman-teman juga, anak-anak kaum muslimin ya, seperti itu, tentang pendidikan mereka, bagaimana kita bisa mentarbiyah di suatu lembaga yang akidah lurus gitu ya, kemudian juga manhajnya yang lurus ya, dan juga dengan akhlak yang baik ya. 2013 itu belum banyak seperti semaraknya 2023 ya. 10 tahun yang lalu Ustadz ya. 10 tahun yang lalu itu situasinya. Waktu itu ada di antara guru kita, rekan kita juga yang punya sekolah pada waktu itu. Cuman jarak dari saya ke sekolah tersebut lumayan jauh ya, kalau bawa anak untuk sekolah di sana gitu. Antar jemputnya, dan juga karena lembaga yang masih juga mungkin boleh dibilang kecil, perlu juga operasional yang banyak, dan waktu itu untuk bisa masuk ke sekolah tersebut lumayan mahal bagi saya gitu. Jadi secara biaya tuh memang berada di luar jangkauan gitu, dikatakan demikian saat ya. Iya, waktu itu kisaran kalau tidak salah ya 15 juta kalau bisa masuk ke sana itu. 10 tahun yang lalu saat ya. 15 juta. Sekarang juga masih mahal saat gitu. Itu sama dengan harga kontrakan rumah saya juga segitu. Jadi kalau menyekolahkan anak, saya juga tinggal di mana? ini khas Ustadz Badar nih, Masya Allah ini. Jadi betul Ustadz, mau tinggal di mana saja? Anak sekolah, tapi kan kita nggak punya tempat tinggal, Masya Allah. Jadi realitasnya demikian. Berawal dari situ ya, kemudian terdorong dari situ. Ada teman-teman kita yang punya anak yang juga seumuran dengan anak saya. Waktu itu ngajak kita bikin sekolah, yuk bikin konsepnya waktu itu homeschooling awalnya. Homeschooling konsepnya yang ditawarkan itu. Namun kita juga kita ajukan waktu itu ya sekolah seperti sekolah Islam aja, ada gedungnya, ada ininya gitu. Nah, waktu itu ada kelas 1 itu 2 orang. 2 orang saja, bermula dari kelas 2 orang, karena kelas 2 orang, kelas 1 itu 6 orang, 8 orang. Anak saya kelas 1 waktu itu. Jadi pertama kali itu bermula dari kegelisahan tadi dan SD saja, bukan di TK saja. Kalau TK masih ada di yang dekat di ini keluaran TK anak saya waktu itu. Kemudian kita berbicaralah dengan orang tua, yakni
ketua DKM di masjid tempat saya itu. Iya. betul, Ustaz. Bagaimana kita membuat sekolah. Kemudian beliau mendorong dan mendukung, silahkan jalan, sok jalan aja. Saya tunggu 3 bulan apakah bangkrut atau tidak. Wah, Kalau jadi ini perkataan 3 bulan Pak Haji Endang Bunyamin, benar Ustaz ya? Pak Haji, Oh, Masya Allah. gitu. Silakan. Rahimahullah, betul. Sok jalan 3 bulan. Jadi Ustaz di challenge ya, ditantang begitu Ustaz ya, sama uang sendiri ya. 3 bulan jalan atau tidak. Kalau 3 bulan jalan, kita naik dipayungi dengan yayasan gitu. Iya. Lalu di tempat di madrasah kawan kita itu berjalanlah pendidikan waktu itu. Seperti itu. Iya. Gitu Kalau awalnya. penamaan Ustaz, kenapa Imam Malik Ustaz? Gitu. Enggak imam-imam yang lain Ustaz. Seperti itu. Sebenarnya kalau awalnya bukan Imam Malik juga ya. Oh, bukan kalau Imam Malik. sekolah, kalau sekolah itu namanya itu dari kawan saya itu dan musyawarah itu keluar nama Al-Faruq. Al-Faruq. Katanya sih itu mengumpulkan waktu itu ada 3 lembaga yang berkecimpung di sana. Ada Al-Furqan, Masjid Al-Furqan kawan saya itu. Ini Al-Furqan Jalan Jurang bukan Ustaz? Bukan. Oh bukan, Al-Furqan yang lain Ustaz. Ada yang di Jalan Papanggongan. Kemudian ada Al-Ummah, mungkin teman-teman tahu ya. Iya, Al-Ummah. Al-Ummah yang mau bikin pesantren juga. Kemudian As-Siddiq, ada Qaf, ada belakangnya. Jadi dipaksa ya jadi Al-Faruq. Iya, Al-Faruq gitu Ustaz. Jadi Al-Furqan, Al-Ummah, Al-Faruq katanya gitu. Sejarahnya gitu keluar awal mulanya. Iya, Mah. Berjalan, kemudian lalu kita membuat memayungi yayasan. Kemudian saya usulkan nama yayasan itu Yayasan Imam Malik. Karena waktu itu juga yayasan lagi tren itu imam-imaman Ustaz ya. Di Bogor, Imam Ahmad. Imam Ahmad, iya betul Ustaz. Kemudian pesantren-pesantren Imam Asy-Syafi'i dan Di sebagainya. Cilacap Ustaz ya. Kemudian juga kawan kita yang berbarengan juga mendirikan Imam Asy-Syafi'i kan gitu di Cilembu sana. Supaya lengkap, tidak memakai yang lain gitu ya. Maka Imam Malik nih belum dipakai nih, gitu. Kita pakailah nama itu. Imam Malik, Masya Allah. Lantas kemudian juga sekolah juga berubah, disesuaikan dengan yayasan waktu itu ketika kepindahan gedung sekolah di Jalan Kebon Gedang. Gitu. Nah, sekedar informasi Ustaz, tadi Imam Malik ini berada di Jalan Kebon Gedang, Gang Siti Aisyah, benar Ustaz ya? Gatot Subroto, kelurahan apa? Dulu di gang, sekarang di pinggir jalan ya. Oh, sekarang pinggir jalan. Iya, benar, dulu di gang. Sekarang sudah di pinggir gang, benar. Saya baru berkunjung sekitar sepekan yang lalu Ustaz ya. Jadi hari Jumat main ke Imam Malik, bro. Sekarang udah di pinggir jalan dan tapi di gang masih ada. Masih ada. Jadi bukan pindah tapi menambah Ustaz ya. Masya Allah. Kalau Ustaz Jamal dulu bergabung ke Imam Malik sudah sejak awal atau di tahun berapa Ustaz ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sebagai informasi saja bahwa saya gabung di Imam Malik itu kurang lebih tahun 2016. 2016. Ya. Waktu itu sebelumnya saya kerja juga sih, kerja di luar pulau gitu ya. Kemudian Ustadz Iwan yang sekarang menjadi ketua yayasan Imam Malik, sempat kontak-kontakan gitu ya. Karena memang awalnya saya lahir pendidikan Islam itu di As-Siddiq. Memang dari rahim As-Siddiq ya, Masya Allah. Dan belum merupakan guru bahasa Arab saya dulu waktu itu ya. Ustadz Hari Badar Kemudian karena memang mencari pencaharian untuk hidup gitu, saya diajak oleh adik untuk ikut kerja. Tapi memang karena basicnya mungkin ilmu gitu ya, ketika berbicara dengan Ustadz Iwan, ayo kita gabung di Imam Malik. Akhirnya saya kembali ke kandang gitu. Untuk bergabung dengan sahabat saya Ustadz Iwan itu ya, bergabung di tahun 2016 kurang lebih. Ini harus Ustadz Iwan hadir ya, Qadarullah ini beliau sakit jadi tidak bisa hadir di kesempatan podcast kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Padahal saya bisa dilanjutkan. Kemudian
ketika tahun 2016 itu ya saya bergabung di sana ya tanpa pikir panjang lagi, karena memang saya berniat menelurkan kembali ilmu yang telah didapat dan istilahnya pengabdian lah, pengabdian karena saya lahir di situ, ilmu situ ya. Dan saya bergabung ngajar di SD gitu ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya, kurang lebih berapa tahun? 2016 ada 6 sampai 7 tahun, 7 tahunan kurang lebih. Kalau SD udah lulus, ada lulusan. Ada lulusannya. Lulusannya kurang lebih ada 4 angkatan. 4 angkatan termasuk putra beliau Sadari itu angkatan kedua kalau tidak salah. Yang Najih atau Malik? Yang Najih angkatan kedua. Angkatan pertamanya justru putrinya Ustadz Iwan. Itu. Di 2016 saya gabung. Biasanya yang awet yang begini, Ustadz. Yang lahir dari rahimnya gitu, lembaganya dan pengabdi yang alhamdulillah setia sama. Masya Allah. Nah, Ustadz, kalau berbicara tadi sekolah pertama berarti dari SD, Ustadz ya. Nah, SD itu dibukanya untuk Ikhwan Akhwat, atau kan biasanya cuma salah satu dulu nih biasanya gitu, Ustaz ya. Kalau dulu sih memang karena memang gedungnya terbatas, kemudian juga siswanya juga tidak terlalu banyak, dan kita juga berpikir bahwa anak SD itu belum begitu balik gitu ya. Jadi kita menerimanya Ikhwan Akhwat disatukan satu kelas ya. Tapi berjalannya waktu sampai tibanya kelas 6, kita mencoba untuk memisahkan itu di angkatan ketiga. Jadi angkatan ke-1 di putrinya Ustadz Iwan itu masih disatukan karena memang siswanya sedikit. Masih sedikit tadi ya. Naziha juga angkatan Naziha putranya Ustadz Hari itu masih sedikit. Berapa sedikitnya tuh waktu biar jadi inspirasi buat teman-teman ya yang mendengarkan. Angkatan pertama itu kurang lebih ada 6 orang. 6 orang. Angkatan kedua hampir sama 6 orang gitu. Betul. 6 orang. Dan berikutnya baru bertambah sampai maksimal kita di angka 20 per kelas. 20 per kelas. Ya, sampai sekarang itu kurang lebih ada. Yang aktif sekarang itu ada 247-an siswa. 247 SD ya, Ustaz ya? SD saja. Dan itu Ikhwan Akhwat dipisah atau di kelas berapa baru dipisah? Ikhwan Akhwat dipisah. Sejak kelas 1, Ustaz ya? Iya, sejak kelas 1. Jadi untuk kelas Akhwat kelas Ikhwan itu di rombalnya namanya A. 1A, 2A, 3A ke atas sampai nama. Untuk yang B-nya baru Akhwat gitu. Jadi A malah Ikhwannya bukan Akhwat, Ustaz ya? Betul. Ikhwan. Meskipun satu kelasnya bervariasi, ada yang 20, ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Tergantung kesesuaian luas dari kelas tersebut, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, gitu. Anak akan kembali ke Ustadz Hari Badar ya, Ustadz Badar. Mungkin saat kembali ke flashback di tahun 2013 ya, mungkin biar pemirsa juga menyimak sejarah bahwa di tahun tersebut juga Ustadz sedang menjadi ketua, Ustadz ya, di yayasan yang terbesar di Bandung. Iya, betul. Yayasan yang melahirkan Ustadz ya. Yayasan Ihya Sunnah. Ya, hari ini adalah Yayasan Tarbiyah Sunnah. Itu segala informasi untuk para pemirsa juga para pendengar. Jadi di 2013 Ustadz Badar juga sedang masih ya, ketua Yayasan Ihya Sunnah yang menjadi sekarang Tarbiyah Sunnah gitu. Nah, kalau visi misi Ustadz, apa yang ingin dicita-citakan dari Imam Malik sendiri Ustadz ketika Ustadz membuat dari Al-Faruq tadi lalu ke Imam Malik, Ustadz? Kalau visi kan jauh ke depan. Iya, betul, jauh ke depan. Iya, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Betul. Dan juga bermanfaat untuk umat sebagaimana sekarang jadi semboyan Yayasan Imam Malik itu sekarang. Jadi bermanfaat untuk umat. Jadi karena waktu itu juga kalau sekolah ya pendidikan yang terjangkau ya. Arahnya itu pendidikan yang terjangkau karena kita merasakan bagaimana juga menyekolahkan itu cukup berat untuk pembiayaan. Maka bagaimana cara untuk bisa jalan pendidikan mungkin dengan biaya yang terjangkau, tentu saja fasilitas dan juga orang-orangnya adalah fasilitas yang terbatas dan orang-orang juga terbatas juga. Orang-orang yang siap berjuang. Tadi ngajar 6 orang nih, Masya Allah, tidak semua orang sanggup. Seperti itu. Tentu saja bakalan begitu. Jadi pengen menghadirkan pendidikan yang sesuai sunnah di kota Bandung, Ustadz ya, yang dengan harga yang terjangkau. Seperti itu, Ustadz. Izin mungkin ke Ustadz Jamal, hari ini ada jenjang apa saja Ustadz untuk sekarang tahun 2023 ini, Ustadz? Ada 3 jenjang, SD, SMP, sama SMA.
Kalau SD sendiri sudah terpenuhi 6 rombel kelas, ya. 6 rombel ya. Kemudian SMP sudah juga 3, SMA baru 1. Baru 1 kelas 10 berarti ya. Kelas 10 ya. Nah, sekarang penerimaan kelas 11. Kelas 11. Nah, itu SMP SMA Ikhwan Akhwat juga atau? SMP SMA itu akhwat khusus. Baru akhwat saja. Baru akhwat saja. Mudah-mudahan nanti ada ikhwan saja. Ingin sih ada ikhwan, cuman memang karena terkendala dengan gedungnya. Keterbatasan tempat juga gitu. Ya. Sampai sekarang kan kita juga masih semuanya kontraktor saja. Ini untuk diketahui para jamaah sekalian, para pendengar sekalian, para pemirsa, sampai hari ini Imam Malik SD, SMP, SMA Imam Malik masih mengontrak saja di daerah Kebon Gedang saja. Nah, dari program-program tadi ya, SD, SMP, SMA, juga ada program yang lain saja kalau nggak salah tadi Anda sempat searching itu ada LPBA dan juga LTTQ, benar saja seperti itu. Nah, itu siapa saat yang bertanggung jawab atau mengampu di LPBA dan LTTQ-nya saat? Kalau LPBA dan LTTQ ada mudirnya tersendiri ya. Hanya memang semua informasi memang tertujunya ke saya nantinya. Bermuara ke saya. Ya. Untuk LPBA sendiri mudirnya Ustadz Andi Suhandi. Ustadz Andi ya. Atau lebih dikenal misalnya Ustadz Dede ya. Ustadz Dede ya. Kalau LTTQ ada Ustadz Rishad ya. Ustadz Rishad baru-baru diangkat kemarin. Nah, itu dua-duanya juga berada di lingkungan situ. Hanya Ustadz Rishad mungkin ada di luar Kebon Gedang rumahnya gitu. Ya. LPBA sendiri kan itu untuk lembaga bahasa Arab ya. Kalau LTTQ untuk khusus tahsin dan tahfidz Quran ya. Ini juga Ikhwan Akhwat Ustadz. Ikhwan Akhwat. Ini untuk di luar ya, untuk luaran bukan maksudnya untuk anak mungkin usia yang kebanyakan dari luar, bukan yang asalnya sekolah SD, SMP, SMA gitu. Kebanyakan orang tua gitu. Malah orang tua. Ya. Jadi kayak lembaga kursus biasa lah gitu. Lembaga non formal. Lembaga non formalnya di LPBA dan LTTQ tadi. Apa yang diprioritaskan dari mungkin bicara jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang saat ya, tadi kan kalau visi kan jangka panjang saat ya, seperti itu. Gitu Fadil Ustaz, yang diprioritaskan Imam Malik saat ini Ustaz. Prioritasnya tentu saja bagaimana yang diinginkan ya, yang diinginkan bagaimana kalau secara software mungkin kita ya terus berbenah juga ya, tapi tinggal mungkin hardware-nya, gedungnya bagaimana gedungnya, bisa juga ada fasilitas yang kita miliki yang kita merasa aman. Jadi kalau kontraktor ini memang selalu deg-degan ya, baik rumah tangga maupun lembaga juga selalu deg-degan saat ya. Apalagi kalau misalkan pemilik rumah besok mau dipakai ya. Kalau itu udah libur sekolah satu gitu. Udah seperti itu. Ya. Kelimpungan gitu. Ya itulah bagaimana kita bisa memiliki lahan di sana, tapi kemungkinan untuk yang akan bertahan di sana SD paling ya. Jadi bermula SD dulu saat kembali yang akan untuk yang SMP kemungkinan kita SMP dan SMA itu kita tidak memungkinkan lagi di sana sepertinya, jadi harus yang lebih kondusif lagi gitu. Jadi kalau SD itu kan perlu warga-warga sekitar atau daerah-daerah sekitar gitu yang bisa sekolah bolak-balik gitu. Kalau SMP kan mungkin arahnya nanti kalau nggak full day juga bisa kita boarding. Nah, itu kan perlu lahan yang kondusif. Biasanya kan mengarahnya ke pinggir-pinggir kota Bandung. Betul. Kebon Gedang ini kalau bagi yang belum tahu dekat TSM saja. Jadi memang kalau lingkungannya cukup crowded ya, cukup padat gitu ya seperti itu. Nah kalau SD benar saat juga sepakat kan waktu anak SD juga itu jalan kaki saat ke sekolahnya. Jadi memang seperti yang saat 7 tadi ya saat ya. Mungkin izin saat boleh di-spill sedikit saat bayaran atau SPP di Imam Malik saat SD Imam Malik saat biar pemirsa juga tahu gitu ya seperti itu. Kalau masalah biaya tentu saja ini ada batas atas, ada batas akhirnya, batas atas, batas bawahnya gitu. Atas sama bawahnya betul. Hanya saja ini pun nanti kembalinya diskusi dengan orang tua, ya, terutama ketika orang tua itu merasa kewalahan setelah berjalannya waktu, itu 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu merasa sempit nih ekonomi gitu. Itu kita bisa lakukan diskusi di situ ya. Kalau untuk tahap awal kita sudah 3 tahunan sampai sekarang itu di angka 300 untuk SD 300 SD. SPP itu saja. SPP itu flat sampai kelas 6. 300 untuk SMP sampai SMA itu 4,5. 450 flat juga itu sama di kelas 1 sampai kelas 12 mungkin nanti SMA ya itu flat. Ya. Tapi di sana juga kita membuka
komunikasi dengan mereka, para wali murid ya, untuk menjadi orang tua asuh, atau bagi mereka yang tidak mampu juga kita ajak diskusi gitu ya. Kira-kira kemampuannya seperti apa itu gitu. Tidak menutup kemungkinan, karena memang tadi yang dikatakan Ustadz, awalnya menyekolahkan anak itu karena memang bebannya besar untuk menyekolahkan di luar gitu. Makanya ketika kita mendapati orang tua seperti itu, kita pun tergerak untuk membantu gitu, seperti itu. Jadi ada program orang tua asuh juga saat ya? Ada di Bergulir, hanya memang belum matang ya, belum matang. Tapi di beberapa kondisi ada yang orang tua secara mandiri membayarkan secara full untuk siswa tertentu yang dia diketahui memang tidak berkecukupannya, seperti itu. Jadi pada intinya siapapun yang ingin menyekolahkan anaknya di Imam Malik bisa, tapi juga harus ada komitmen saat ya, bahwa kita sebagai orang tua juga jangan bahasanya hari-hari saatnya mungkin ya, gitu ya. Harus ya memperjuangkan gitu ya. Anak juga dengar beberapa guru kita di sini juga sampai ada yang jual rumah dulu untuk mondokin anaknya gitu, seperti itu. Ada yang jual motor seperti itu. Jadi jangan sampai ada pintu ini tapi jadi bermudah-mudahan dalam minta keringanan saat ya, seperti itu. Izin saya mungkin kalau dari sisi pengamatan Ustadz ya, yang sekolah di Imam Malik saat ini, mungkin SD ya, dengan jumlah murid terbanyak itu, kalau dikategorikan gitu ya, banyakan yang diskusi tadi atau banyakan yang lancar aja Ustadz? Kalau diketahui sendiri di COVID lalu, di tahun berapa? Pandemi, ya? 2020 itu ya, sampai habis pandemi itu orang tua yang bisa membayar sampai batas pandemi itu dikatakan sudah tutup, masker sudah diperbolehkan itu kurang lebih ada 45% yang membayar SPP. 45% yang membayar, berarti sebagian besar tidak membayar atau nunggak nunggak lah istilahnya. Tapi kalau dihitung-hitung itu kurang lebih yang membayar itu ada di angka 75%. 75%. 75%, sisanya itu ya ada yang tidak mampu, kemudian ada yang berkomunikasi dengan kita, diskusi, ada yang hari-hari. Ada yang antep aja gitu, Karena memang kita dari awal mencoba untuk tidak memanggil dulu para orang tua yang seperti ini. Melihat kesadaran dari orang tua sendiri. Ya. Ini anaknya sekolah nggak bayar, tapi lambat laun kita akan mencoba untuk memberikan panggilan, kita diskusi dengan mereka. Ya, termasuk di awal-awal tahun ajaran ini ada beberapa siswa yang masuk SMP ya, tapi dia masuk SMP umum misalkan. Kenapa masuk SMP umum? Saya nggak kuat biaya. Karena kalau SMP negeri umum kan berarti kan gratis, ada dana. Makanya, tapi ketika ditanya, ya kenapa seperti itu? Ya karena nggak punya uang. Tapi dia tetap ingin menyekolahkan di tempat yang terjaga gitu ya, dari sisi Islamnya. Agama, maka kita ajak diskusi orang seperti ini, seperti ya orang tua seperti ini. Dan alhamdulillah ya teratasi yang seperti ini. Ya. Ini perlu diketahui para pemirsa sekalian, juga para pendengar, agar bahwa ya Imam Malik dengan perjuangannya dari 2013 ya, 2013 sampai dengan hari ini 2023, dari murid tadi awal berapa? 2 orang, 8 orang gitu ya, dan sampai hari ini ada yang SD sudah 247 ya, dengan tadi bahwa ketika COVID, ketika pandemi 45% saja yang membayar SPP gitu, seperti itu. Dan kita memaklumi karena memang waktu itu semua ekonomi kan drop ya. Nah, itu guru-guru bergojolak kan saat itu atau kerang-kerung bahasa sini kan gitu. Gaji tetap full, tidak 45%. Masya Allah, ini emang gaya Ustadz Badar begini. Gaji tetap full gitu ya. Yang kerang-kerung Ustadz Badar. Itu kalau SD, SMP, SMA itu full day semua saat atau full day semua? Full day, nggak ada yang boarding. Kalau SD pulangnya jam berapa saat itu? SD itu jadi awalnya itu semuanya dikatakan full day karena SD itu pulangnya hampir jam 2:30 untuk kelas 4, 5, 6. Oh, kelas 1, 2, 3? Kelas 1, 2, 3 itu kurang lebih jam 1. Jam 1. Ya. Sholat zuhurnya masih di sana, di sekolah. Itu di sekolah. Tapi berjalannya waktu, kemudian ruangan jadi berkurang, terbatas, sehingga kita menjadikan dua sesi. Jadi ada siang, ada pagi, yang itu pun menjadi terkuras waktunya. Jadi jadi setengah hari. Jadi kalau dikatakan full day juga. Iya. Kalau sekolahnya full, sekolahnya full. Kalau dulu full day itu kan sampai 2:30, tapi sekarang sampai jam 1 tadi. Jam 1 tadi. Yang kelas 1, kelas 3 jam 1. Ya, sekarang pulangnya 11:30 untuk yang sekarang ini. Oh, 11:30. Ya, sudah 1 tahun ajaran ini. Kemudian yang 4, 5, 6 pulang jam 5 dari jam 12:30. Iya, baik. Gitu. Tapi nanti ketika kita ditakdirkan punya gedung atau punya lahan, kita akan kembalikan ke semula. Ke setelan awal. Ya. Pagi semua dengan
pulang jam 1, 1, 2, 3 atau kita sebutnya kelas bawah. Kelas bawah 4, ya. 5, 6 kita sebutnya kelas atas itu pulang setengah 3. Ya, gitu. khair, Ustaz. Karena banyak yang terpangkas itu mata pelajarannya Ustaz ya. Terutama yang diniyah itu Masya Allah. Baik Ustaz, kalau jumlah tenaga pengajar atau para ustadz dan ustadzahnya yang ada di Imam Malik sekarang berapa Ustaz? Kurang lebih ada 48. Total 4 itu SD SMP SMA? Iya, SD SMP SMA. Itu ada 48, akhwat itu di kisaran 34. Di sisanya ada 14 ikhwan. Jadi itu kita tidak hitung yang cuti atau yang yang cuti atau yang tidak ngajar dulu cuti sama mungkin ya. Yang cuti, kita tidak hitung itu. Kita yang hitung yang benar-benar ngajar di tahun ini itu kurang lebih sekitar 48. Itu di luar dari mereka yang PTK ya. PTK itu Ustaz? Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu guru, tenaga pendidikan itu yang membantu non guru itu kita sebutnya PTPK, pelaksana teknik kegiatan. Mas Agus nanya tadi 48 kan kemarin menyalurkan 74. Jadi itu 74 itu dengan karyawan PTPK bukan guru saja. Iya. Nah, kita kembali ke Imam Malik Ustaz. Mungkin sudah agak di akhir-akhir Ustaz. Apa tantangan terberatnya hari ini Ustaz? Yang mungkin menurut Ustaz menguras waktu, tenaga, pikiran secara panjang, lebar, dan dalam Ustaz. Nah seperti itu Ustaz. Bangunan fisik ya. Perizinan. Jadi ini masih kalau ujian tuh masih afiliasi kita ke sekolah yang lain. Bangunan fisik, perizinan kayak gitu. Kalau guru alhamdulillah software tadi kurikulum dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Cuman hal-hal yang bersifat birokrasi pemerintah kan gitu ya. Gedung sampai sekarang kan kita belum bisa berkembang dari 5 gedung 5 rumah yang kita sewa gitu, belum bisa karena pertama mencari rumah yang disewakan tidak juga, yang kedua mencari dana untuk menyewanya gitu. Nah itu juga satu. Jadi kita makanya muncul solusinya itu kelas pagi, kelas sore supaya terpenuhi itunya si keterbatasan kelas tersebut. Di bangunan fisik ya, ini mungkin para pemirsa juga para pendengar ya, bahwa hari ini memang masih menjadi keterbatasan apalagi di Kota Bandung Ustaz ya, yang harganya memang sangat tinggi ya di seperti itu Ustaz ya. Itu yang menjadi tantangan terberat hari-hari ini di Imam Malik, yaitu bangunan fisik dan perizinan Ustaz, sehingga masih berafiliasi untuk perizinan itu keluar ketika bangunan fisik itu sesuai dengan jadi syarat-syaratnya. Iya. Jadi kok kontraktor ini memang berat nanti kan perizinannya Ustaz ya. Kurang lebih 700-an kalau tidak salah ya. 700 meter persegi. Oh, si luasan bangunannya. Itu sudah sesuai dengan dimiliki. Itu sudah turun tadinya kan 1,4. 1.400 tadinya. Itu tuh menginduknya ke kalau saat ini kita nginduk ke Dinas Pendidikan. Ya, bukan Departemen Agama ya? Bukan Dinas Pendidikan. Makanya kan namanya SD gitu. Kalau Departemen Agama kan namanya MI gitu, nantinya, MTS gitu, MA gitu ya. Kalau kita ke Dinas Pendidikan. Gitu. Hatur nuhun Ustaz Badar, Ustaz Jamal sudah hadir di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Sebenarnya kok masih dibahas ini tentu masih ini saja panjang, lebar, dan dalam saja. Seperti itu. Cuman ya tadi kita juga ingin menyamankan para pemirsa, para pendengar. Mungkin di kesempatan podcast lain berikutnya bisa membahas lebih dalam lagi dan lebih mengenal lebih dekat Imam Malik Bandung. Nah, Yayasan Imam Malik Bandung yang terletak di Jalan Kebon Gedang nomor 93. Kalau Jalan nomor udah nggak di gang lagi saja. Di gang masih. Di gang masih ya. Jadi di gang dan kantornya gitu. Iya. Begitu para pemirsa POTS Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada. Kita tutup podcast kali ini dan sampai jumpa kembali di podcast berikutnya di podcast Tarbiyah Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.